Benar ya Tuhan, ubah setiap kami Tuhan, seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami perlu diubahkan Tuhan. Sadarkan setiap kami Tuhan, bahwa setiap kami banyak kelemahan. Sadarkan diri kami butuh Engkau Tuhan untuk ubahkan hidup kami, supaya kami bisa dipakai seperti yang Engkau mau. Bapa, malam hari ini berikan kami telinga seorang murid, supaya kami belajar untuk mendengar Tuhan. Kami mau lebih lagi mendengar daripada berkata-kata. Karena ketika kami mendengar Tuhan, kami akan belajar banyak daripada Engkau Tuhan. Berkati seberapa kami yang hadir malam hari ini. Urapi setiap kami, kuduskan, layakkan kami. Ucap syukur anugerah-Mu yang besar atas kehidupan kami. Penjagaan Tuhan yang sempurna sepanjang hari hingga kami boleh ada malam hari ini. Sekalipun kami pulang kerja kami lelah Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami datang mencari Engkau. Kami datang, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau perhitungkan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhanlah yang menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, Engkau suci kuduskan hati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu. Roh Kudus, Engkau ambil alih. Berbicaralah Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan. Kuduskan tempat ini dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan ya, sekalipun kita lelah, tapi malam hari ini kita tetap mau datang mencari wajah Tuhan. Saya percaya setiap jerih payah kita tidak ada yang sia-sia, Tuhan perhitungkan ya. Tema malam hari ini saya kasih judul yaitu belajar mendengar. Ya, tema malam hari ini belajar mendengar. Bapak Ibu, mengapa kita itu lebih banyak, maksudnya kita itu perlu banyak mendengar daripada berbicara. Tapi kebanyakan kita kan maunya lebih banyak berbicara daripada mendengar ya. Halo? Benar ya? Maunya kita lebih banyak mau berkata-kata, mau berbicara, apalagi cewek-cewek ya. Katanya sehari harus 15.000 kata, kalau enggak keluar 15 kata nggak bisa. Ya. Jadi kita maunya lebih mau berkata-kata daripada kita mendengar. Tapi sesungguhnya firman hari ini mau ngajarin kita yaitu biar kita banyak mendengar daripada berkata-kata. Bukan dengar gosip ya, tanda kutip ya. Jadi mendengar hal-hal yang baik, mendengar firman Tuhan. Ya. Jadi sesungguhnya kalau kita menyadari ketika kita banyak mendengar, kita itu akan mendapatkan wawasan. Ya ketika kita mau belajar mendengar ya, kita itu akan menambah ilmu. Ya, jadi banyak hal sesungguhnya ketika kita mau duduk mendengar. Dalam hal mendengar ini sebenarnya itu butuh suatu kerendahan hati. Enggak gampang memang. Saya pribadi juga enggak gampang untuk mendengar, apalagi kalau dengar kadang pernah teman saya kalau telepon, aduh berjam-jam dia harus keliling dulu dari Puncak ke Bandung baru bisa nyampe Jakarta. Aduh kita udah capek dengerin, saya bilang terus yang lu mau ngomong sesungguhnya ini poinnya. Enggak kamu dengar dulu katanya. Dia gak mau kita potong tapi maunya kita ikutin. Sampai saya pernah ketiduran lu suatu kali. Saya telepon sama dia. Saking lelahnya capeknya kita pulang toko. Akhirnya saya ketiduran, dia halo lu. Saya gak tahu, saya bangun-bangun udah jam berapa. Akhirnya besok harinya saya merasa gak enak. Saya telepon dia, iya kemarin saya halo-halo katanya gak tahu putus apa kehabisan pulsa atau dalam hatiku. Ya ampun, saya ketiduran. Akhirnya saya bilang iya saya kelelahan, akhirnya saya ketiduran. Saya kadang dia kalau telepon saya pun saya harus benar-benar siap baru saya bisa ngangkat telepon dia. Karena kalau enggak udah waktu saya bisa kesita berapa jam. Jadi saya harus nunggu dia cerita baru bisa ke poinnya. Lama sekali baru bisa nyampe. Kalau kita kan gak sabaran gitu loh. Kalau saya bilang ini kebangetan, kalau kayak gitu kebangetan. Ya. Jadi terlalu bertele-tele gitu loh. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 dan 20 ya firman Tuhan katakan, hai saudara-saudara, boleh kita baca sama-sama yuk.
1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman hari ini katakan, jadi kita itu harus belajar mendengar, ya, tapi kita lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Makanya Tuhan menciptakan di kita itu 2 kuping ya. Tuhan nggak ciptakan kita itu 2 mulut. Tuhan ciptakan kita itu 2 kuping, 1 mulut. Jadi supaya kita itu lambat berkata-kata. Nggak gampang seenaknya aja. Tapi kita itu dengar dulu, jelas baru bisa berkata-kata. Ya, ada kisah menarik yaitu di dalam Markus pasal 7, 24-37, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Jadi dari kisah ini saya mau menceritakan singkat bagaimana Yesus waktu itu dia ada di Tirus. Di Tirus waktu itu Yesus menyembuhkan seorang anak dari Siro-Fenisia. Jadi anaknya Siro-Fenisia ini, jadi anak itu kerasukan. Jadi dari situ akhirnya dia mau menuju ke Danau Galilea. Saat dia mau menuju ke Danau Galilea, Yesus harus melewati Sidon. Jadi Danau Galilea ini ada di tengah-tengah Dekapolis. Jadi Danau Galilea ada di tengah-tengah daerahnya Dekapolis ya. Jadi di situ saat itu ada 1 orang ya. Jadi padahal rencananya Tuhan datang ke situ itu nggak ada yang tahu gitu. Tapi 1 orang ini tiba-tiba dia membawa 1 orang ini datang kepada Yesus. Jadi orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus ini yaitu orang ini gagap dikatakan. Ya, dia bisu terus tidak mendengar. Biasanya paket ya. Orang kalau nggak bisa bisu, nggak bisa berkata-kata, pendengarannya itu pasti kurang. Jadi dari singkat cerita, jadi bagaimana orang ini membawa kepada Yesus. Saya renungin firman ini ya, ini orang di Alkitab tidak mencatatkan bahwa nama orang ini siapa. Tapi ya saya renungin ini orang hebat gitu loh. Berarti dia banyak mendengar tentang Yesus. Ya kemungkinan besar dia banyak mendengar tentang Yesus. Bagaimana Yesus menyatakan mujizat, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Sehingga dia itu punya iman, dia bawa orang ini. Dan Alkitab tidak mencatat orang ini siapanya, dia tidak mencatat. Dia mau, dalam singkat cerita bagaimana dia bawa orang ini datang kepada Tuhan. Saat dia bawa datang kepada Tuhan, dikatakan dia memohon kepada Tuhan untuk menumpang tangan kepada orang ini supaya sembuh. Ya kita kalau renungin berarti orang ini imannya itu hebat banget. Berarti dia yakin banget saat Yesus tumpang tangan dan orang ini akan terjadi kesembuhan. Kenapa orang ini bisa punya iman seperti itu? Berarti sebelumnya dia itu banyak mendengar bagaimana Yesus menyatakan mujizat. Saya percaya itu. Jadi dia banyak saat Yesus mengadakan mujizat dia dengar saat waktu yang tepat datang ke daerah di Danau Galilea sini, jadi dia membawa orang ini datang kepada Tuhan. Ya, jadi dari kisah ini kita lihat ya, dari kisah ini kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang ini. Jadi saat dia memohon Tuhan menyembuhkan, apa yang Tuhan lakukan? Orang yang tuli dan tidak bisa bicara ini, bisu-bisu ini, Yesus datang kepada Yesus. Yang Yesus lakukan kepada dia, jadi jarinya Yesus dia masukin ke kuping orang ini. Saat dia masukin, bisa ngebayangin gak? Ini kan tusuk ke dalam. Saat dia tusuk ke dalam, Yesus itu memegang lidah orang itu. Dikatakan Yesus meraba lidah itu. Geli ya Bapak Ibu. Bisa ngebayangin saat Yesus masukin jari ke kupingnya. Bukan hanya itu, Yesus meludahi. Yesus meludahi. Udah meludah, ini tangan udah belum meludah, ada tai kupingnya lagi. Dia pegang lidahnya. Apa rasanya? Manis, asin, pahit. Rasanya apa? Tai kuping itu rasanya apa? Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tai kuping itu rasanya apa? Bisa ngebayangin gak? Dia tusuk ke dalam,
Berarti kan otomatis saya percaya jari ini udah kena tai kuping. Udah gitu diludahin. Udah kena ludah ada tai kupingnya. Pegang lidahnya. Jadi saat dia pegang lidahnya apa Yesus katakan? Yesus tarik nafas. Dia apa dikatakan? Dia katakan Efatah. Terbukalah Tuhan katakan. Dan saat itu juga apa dulu yang dia? Apa langsung berkata-kata atau dia mendengar dulu? Mendengar dulu. Ayat ini membuktikan bahwa Allah mau kita itu mendengar dulu daripada berkata-kata. Jadi saat dikatakan Efatah, terbukalah, maka lidah orang telinga orang ini langsung mendengar. Ketika dia mendengar, seketika itu dikatakan firman Tuhan di ayatnya yang ke-35. Ya, ini kan ayat 7:34 kemudian sambil menengadah ke atas Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah di ayat 35. Di ayat 35 dikatakan, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya lalu ia berkata-kata. Ya. Jadi ayat ini membuktikan Yesus mau kita itu mendengar dulu baru bisa berkata-kata. Kenapa? Karena ketika telinga tidak berfungsi dengan baik, maka mulut pun tidak akan bisa berbicara dengan baik. Kita lihat orang tua ya, yang mulai pendengarannya kurang. Jadi seringkali apa yang kita ngomong ke dia, dia tidak bisa mendengar dengan baik. Tiba-tiba dia bisa ngoceh-ngoceh loh. Padahal kita enggak ada yang menyampaikan untuk nyakitin dia, enggak. Karena apa yang kita sampaikan dia dengarnya samar-samar, seolah-olah ngomong sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Akhirnya terjadi salah paham dan dia bisa ngoceh-ngoceh. Makanya ketika kita pendengar tidak baik, maka kita tidak bisa berkata dengan baik. Ya, di dalam Roma 10 ayat 17 firman Tuhan katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika Tuhan katakan Efatah, dia saat terdengar itu menjadi iman, maka dia bisa berkata-kata. Ya, Bapak Ibu luar biasa ketika kita mau belajar untuk mendengar. Kita mau lihat keuntungan dari belajar mendengar ialah yang pertama yaitu hubungan yang baik akan terbangun. Saat kita itu belajar untuk mendengarkan, ya, jadi mendengar, jadi otomatis hubungan yang baik itu akan terbangun, ya. Jadi ketika hubungan kita terbangun, saya percaya komunikasi pun jadi lancar, ya. Kita makan oncom pun akan menjadi daging cincang, enak, ya. Jadi kita makan oncom pun jadi daging cincang, kenapa? Enak. Ketika komunikasi lancar, hati kita damai, sukacita, hati kita gembira. Apa enggak bahagia? Ya kan? Jadi ketika firman Tuhan katakan hati yang gembira itu obat. Maka begitu penting hati kita itu bersukacita. Maka begitu penting bagaimana hubungan kita, komunikasi kita itu bisa terbangun. Ya. Hubungan yang baik ketika terbangun itu berkat juga akan mengalir. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Ya, ini adalah kita baca sama-sama yuk, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kita mau lihat ya bagaimana keuntungan. Jadi ketika kita mau belajar mendengar. Jadi Tuhan katakan bahwa berkat itu akan diperintahkan atas kehidupan kita. Ketika kita berdua sukacita, suami istri akur, orang tua dengan anak akur, menantu dengan mertua akur. Jadi bagaimana bahagianya sebuah keluarga. Kalau tiap hari kita terjadi percecokan coba.
Mau pulang rumah pun jadinya malas. Anak-anak mau pulang pun jadinya malas. Kenapa? Enggak ada damai sejahtera di dalam keluarga. Ya, yang kedua saya mencatat bagaimana keuntungan dari kita belajar mendengar adalah semakin dikasihi. Ya, jadi kisah ini saya ambil di dalam Yohanes 11 ayat 33. Ya. Jadi bagaimana kita melihat Maria sangat dikasihi Yesus. Waktu itu Lazarus mati, udah dikubur dan Tuhan datang kepada Maria. Waktu itu dia ketemu Marta. Setelah ketemu Marta, akhirnya dia ketemu Maria. Saat ketemu Maria, firman Tuhan katakan, dia saat melihat Maria menangis, Tuhan itu hatinya tergores, hatinya terluka. Tuhan ikut katakan hatinya, maskurlah hatinya. Intinya sedih hatinya Tuhan bagaimana melihat orang yang dia kasih itu meneteskan air mata. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan malam hari ini. Apapun yang di pergumulan permasalahan saudara. Ketika saudara mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ketika kita mau mendengarkan apa kata Tuhan. Sesungguhnya kita ada mutiaranya Tuhan. Ketika kita meneteskan air mata, Tuhan tahu. Sesungguhnya kalau kita bisa melihat Tuhan itu nangis bareng dengan kita. Ketika kita bersuka cita, Tuhan itu bareng bersuka cita dengan kita. Dia Allah hanya sejauh doa. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu keluh kesah kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Ya. Firman Tuhan katakan bagaimana Yesus begitu mengasihi Maria. Kenapa hal ini bisa terjadi? Di firman lain dikatakan bagaimana waktu itu Yesus datang ke rumah Marta, di situ ada Maria. Sedangkan Marta ini sibuk. Si Maria ini duduk untuk mendengarkan Tuhan. Disitulah hati Tuhan ya merasa terjamah belas kasihan Tuhan. Bagaimana dia melihat keseriusannya Maria untuk maksudnya untuk mendengarkan apa yang pesan Tuhan. Dia tidak mau lewatkan sedikit pun pesan Tuhan di dalam hidupnya. Dia mau serius mendengarkan apa yang Tuhan pesankan di dalam kehidupannya. Kalau kita renungin ya bagaimana Maria duduk dengerin aja akan Tuhan. Sedangkan si Marta ini dia juga dengar bukannya gak dengar. Saya percaya ya rumahnya paling kayak beginilah ya. Jadi Marta itu mungkin lagi sibuk nyiapin makan lah, bikin kopi lah, apalah. Saya pikir-pikir oh mirip-mirip juga dalam komsel gitu ya. Seringkali kita kan demikian dalam komsel ya. Kalau lagi sharing firman, ada yang sibuk lagi sharing juga. Sesama teman sampingnya. Kalau ada yang berbagi kesaksian, dia juga sibuk berbagi kesaksian. Dia sibuk dengan konsumsi. Jadi nggak jauh beda, saya renungin, oh sama juga ya. Ada juga ternyata komsel seperti itu ada juga dulu di zamannya Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus, Maria duduk asik mendengarkan, dia juga Marta itu asik untuk sibuknya sendiri. Dia bukan nggak mendengar. Dia mendengar juga apa yang Yesus obrolkan, Yesus ceritakan kepada Maria. Dia dengar. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan. Ketika kita tidak serius untuk mendengarkan apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Kita sesungguhnya sudah terlewatkan pesan-pesan penting yang Tuhan mau taruh di dalam setiap hati kita. Amin. Setiap firman yang sama pun kalau tiap hari kita renungin firman yang sama, pasal yang sama. Percaya enggak? Tiap hari itu Roh Kudus berbicara dari versinya yang berbeda-beda. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan itu selalu hidup. Firman Tuhan itu tidak expired, dia selalu hidup. Tuhan bisa berbicara dengan berbagai hal lewat firman itu. Begitu juga ketika di dalam komsel, teman kita lagi asik lagi nyampein firman, kita belajar untuk mendengar. Belajar, karena ada sesuatu kita bisa akan nangkap dari situ. Karena kalau tidak, kita sibuk sendiri dengan konsumsi, sibuk melayani. Memang kita mendengar, tapi kita akan kehilangan berkat. Saya katakan kita akan kehilangan berkat. Saya harap untuk kedepannya ya, kita ketika berkomsel, lebih seriuslah. Ketika teman membagikan sharing, membagikan kesaksian, dengarinlah dengan serius. Pasti ada berkat tertentu yang akan kita terima. Ya, jadi jangan meremehkan
ketika di dalam komsel, teman menyampaikan kesaksian, teman untuk menyampaikan sharing firman, belajar untuk menghargai. Sesungguhnya di situ kita itu dilatih. Latih untuk apa? Latih untuk sabar mendengar. Kita dilatih supaya kita fokus. Ya. Jadi kita dilatih untuk menyimak. Supaya apa? Kita itu bisa bisa lebih bijak lagi. Ketika kita belajar mendengar ya, hubungan baik itu pasti terbangun. Ya, dikatakan kita dikasihi, kita akan melakukan banyak hal untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ketika hubungan baik itu terjalin, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Jadi banyak waktu bisa kita gunakan untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak waktu kita itu bisa besuk-besuk, bisa doain orang. Tapi kalau kitanya sendiri aja nggak beres, kita mau ngapa-ngapain aja malas, gitu enggak? Ya, ketika kita sendiri aja bermasalah, bagaimana kita mau melayani jiwa? Bagaimana kita meneruskan amanat agung Tuhan? Bagaimana kita mencari jiwa? Ya, firman Tuhan katakan, iblis ketika diusir keluar, dia ketika melihat rumah itu kosong, dia akan mengajak 7 temannya untuk kembali. Iblis loh ya, dia bisa mengajak temannya 7 untuk kembali. Masa kita kalah? Kita ngajak 1 aja nggak bisa. Halo, jangan mau kalah sama iblis ya. Iblis itu bisa mengajak 7 temannya untuk kembali. Saya dan Bapak Ibu harus mengajak 2 kali lipat, 14 untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya, kita mau belajar juga bagaimana mendengar itu akan membangun hubungan yang baik. Ya. Jadi ketika kita hubungan yang baik itu akan menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita akan lebih semangat itu mencari jiwa. Ngomong besuk ya, kemarin kita sempat besuk ke Mandaya ya, hospital ya. Yaitu besuk anak teman komsel. Jadi ketika kita besuk kan kita pakai WES ke sono. Saat WES itu arahin suruh belok ke kanan. Teman satu bilang, enggak, beloknya di depan, ini enggak boleh belok. Saya jadi mikir, ini WES kok bisa bikin arahin kita salah ya. Mas dia suruh belok, tapi dia bilang enggak boleh belok, kita harusnya beloknya ke kanan. Kok WES-nya bisa nunjukin jalan yang enggak benar gitu ya. Kok bilang enggak dong, harusnya WES benar dong. Harusnya enggak boleh belok, dia enggak mungkin arahin kita belok gitu loh. Terus akhirnya ke depan. Ternyata situ kan memang boleh, kenapa enggak boleh? Kalau enggak boleh WES ya enggak mungkin arahin kita belok. Saya mau katakan ya, ketika kita belok di depan, itu kita udah makan waktu beberapa menit. Udah gitu kena macet, ada rambu, ada ketemu lampu merah, ya udah habis waktu lumayan lama. Ya, habis waktu lama, jadi akhirnya kita itu lumayan lama untuk sampai ke rumah sakit waktu itu. Jadi saya mau katakan, ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, duduk belajar untuk mendengar, nggak mau belajar untuk mendengarkan, kita itu akan rugi besar, ya. Kita itu akan kehilangan banyak berkat, jadi kita akan dicuri oleh iblis. Terus kita lanjut ya, konsekuensi bagaimana kita tidak belajar mendengar. Yang satu saya mencatat, hubungan itu akan menjadi rusak. Ya, ketika kita tidak mau belajar mendengar, hubungan kita itu akan menjadi rusak. Hubungan suami istri itu menjadi rusak. Hubungan kita dengan anak menjadi rusak. Hubungan kita dengan relasi orang kantor, tetangga, sekitar, saudara, semua akan menjadi rusak. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang ego. Kita itu tidak mau belajar. Ketika hubungan menjadi rusak, saya mau katakan sesungguhnya, sekalipun kita menang, kita berargumen, kita menang. Ketika terjadi konflik, Bapak Ibu saya mau katakan, siapapun yang menang, hatinya itu tidak pernah damai. Percaya enggak? Sekalipun kita terjadi konflik, hati kita sesungguhnya kita enggak salah, kita benar. Tetapi ketika konflik itu terjadi, ada andil kita di dalamnya.
Kalau tidak ada andil, tidak mungkin konflik itu bisa terjadi. Saat konflik terjadi, ada kita andil di dalamnya. Ketika andil di dalamnya, saya percaya hati kita sama-sama terluka. Hati kita sama-sama tidak ada damainya. Jadi kita itu akan kehilangan damai sejahtera. Sehingga menyebabkan hubungan kita itu menjadi rusak. Akibat hubungan rusak, jadinya apa? Timbulnya adanya asumsi. Kita hilang kepercayaan. Ya, akhirnya kita mau sampai tujuan pun jadinya lama, bahkan bisa tidak sampai tujuan. Udah gitu yang kayak tadi saya saksikan, kita itu rugi waktu. Ya, kalau masalah rugi waktu nih, saya mau ceritain kemarin, saya kerja sampai jam 2 pagi. Harusnya tidak demikian. Itu malam Senin, harusnya waktunya saya lagi seneng-seneng, calling lagi mau ajak saya jalan-jalan. Udah kumpul keluarga saya di rumah, mau jalan-jalan, saya bilang saya nggak bisa pergi, udah kalian aja yang pergi. Terpaksa saya temenin pegawai saya sampai jam 2 pagi. Mereka udah selesai jalan-jalan balik ke rumah, itu masih belum kelar kerjaan saya. Sampai calling udah ngorok, saya itu masih belum apa-apa. Aduh, saya bilang, tetapi ketika demikian saya sambil kerja, saya sambil ngajarin mereka. Kenapa? Ini akibat tidak mau mendengar. Saya sering ngajarin padahal udah kerja sekian lama. Karena apa? Menganggap enteng suatu hal. Karena dalam hal kecil pun kalau kita menganggap enteng itu fatal. Bapak Ibu saya mau katakan hal sekecil apapun jangan dianggap enteng. Ya, ketika kita anggap enteng itu akan menjadi fatal. Ini kerjaan ada ukuran SML, ML, Excel, double ada 4 size. 4 size ini saya udah ngomong berulang kali. Tiap kali itu dari awal saya udah pernah ngajarin. Karena dia merasa udah biasa, jadi merasa gampangin. Saya selalu bilang kerjaan itu harus diikat per seri, per size. Supaya tanpa kamu pun orang yang kerja itu dia bisa ngambil sendiri untuk kerja. Karena kenapa? Mereka bisa lihat ada size apa di situ. Ini enggak, dia seriin, dia tumpuk jadi satu. Saya bilang ini kan barang mati. Kita ini barang hidup, kita ini hidup loh. Emang barang mati ini mau dibiarin terus begitu, terus kita juga sama dengan dia. Ini kan bisa aja kita pindah ke sana ke sini. Saat pindah, dia udah lupa itu size apa. Jadi di dalamnya kecampur dari L bisa ketemunya XL. Syukur itu belum diapa-apain, cuma sambung pundak doang. Yang konveksi ngerti lah ya. Cuma sambung pundak doang. Jadi ada yang saya bongkar terpaksa. Itu saya ukur satu-satu, 100 lusin lebih. Saya ukur satu-satu untuk menyamai. Di situ saya kasih pelajar. Saya bilang coba. Ini hal sepele ini, tapi kita bayar waktu itu harus rugi waktu berapa jam. Coba, cengli enggak saya bilang. Dia bilang iya. Kenapa? Karena kamu tidak belajar sesuatu. Ketika aku ngomong sesuatu kamu tidak menangkap dan kamu tidak mau belajar hal itu. Hal ini terjadi. Kenapa saya enggak mau kasih dia istirahat, saya tetap paksain sampai selesaiin. Saya mau dia belajar bayar harga. Ketika kita salah, ada harga besar yang harus kita bayar. Saya mau dia dapatkan momen seperti itu, ya. Dia mengerti seumur hidup dia, saya percaya dia akan paham. Supaya tidak mengulangin kesalahan yang sama. Saya bilang ini masih bagus, saya ikut serta. Saya bantuin. Besok-besok kalau kayak begini, enggak ada yang bantuin, sendiri yang kerjain. Sampai setegasin kayak begitu. Bayangin sampai jam 2 pagi. Itu sesungguhnya hal itu tidak mungkin terjadi punya. Karena kenapa? Gampangin. Makanya kita kalau gampangin segala sesuatu, hal kecil kita sepelekan, itulah akibatnya. Fatal jadinya. Ya. Jadi kita maksudnya kita bisa belajar ya. Jadi konsekuensi tidak belajar mendengar, berkat itu banyak kehalang. Suami istri ketika kita terjadi perdebatan, terjadi konflik, kita sama-sama keras hati, enggak mau mengampuni. Ya udah berkat kita kehalang. Sayang sekali. Biarlah malam hari ini kita semua sama-sama belajar merendahkan hati ya. Kita mau belajar untuk mendengar. Belajar untuk mendengar. Sekalipun mungkin jenuh, tetapi enggak apa-apa. Tuhan aja korbankan dirinya untuk kita. Masa kita korbankan kuping untuk sesama, untuk suami kita, untuk anak kita, enggak mau. Ya, saya percaya Bapak Ibu di tempat ini ada orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang lebih suka mendengar daripada berkata-kata. Amin.
Ya, kita tundukkan kepala berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang hadir malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang sudah Engkau pilih. Mereka yang mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena di dalam firman itu Tuhan akan menjadi iman, memerdekakan setiap kami. Kami bisa lebih mengerti lagi apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Dan kami boleh Tuhan, ketika kami mengenal hati-Mu Tuhan, kami akan melakukan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Kami siap untuk Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus bekerjalah, setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia. Tapi firman itu akan bekerja seturut kehendak-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.